Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya. Kucing hitam merah matanya. Jalan mengendap di kolong meja. Tetap semangat meraih cita. Semoga dalam waktu dekat, kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Di dalam video kali ini kita akan memulai dan melanjutkan belajar kita mengenai soal-soal seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2023, yang meliputi soal kompetensi bidang untuk formasi jabatan pekerja sosial ahli pertama. Dengan kisi-kisi, dasar nilai dan etika pekerjaan sosial. Soal-soal yang akan kita bahas di dalam video kali ini merupakan penjabaran dari kisi-kisi yang dibuat oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2023. Untuk itu mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita masuk dengan soal yang pertama. 1. Apa pengertian dari etika pekerjaan sosial? A. Aturan yang harus diikuti oleh pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya. B. Norma-norma yang mengatur hubungan antara pekerja sosial dengan klien. C. Prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kerja pekerja sosial. D. Kode etik yang dipatuhi oleh semua pekerja sosial. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah C. Prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kerja pekerja sosial. Etika pekerjaan sosial merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan panduan moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pekerja sosial. 2. Salah satu prinsip dasar dalam pekerjaan sosial adalah A. Netralitas. B. Subjektivitas. C. Individualisme. D. Sekat kerja. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah A. Netralitas. Prinsip netralitas menjelaskan bahwa pekerja sosial harus tetap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun untuk menjaga keadilan dan keobjektifan dalam memberikan layanan kepada klien. 3. Bagaimana seharusnya seorang pekerja sosial menangani konflik kepentingan? A. Memihak pada pihak yang lebih lemah. B. Mencari solusi tengah yang mengakomodasi semua pihak. C. Memilih satu pihak yang dianggap benar. D. Menghindari konflik kepentingan. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah B. Mencari solusi tengah yang mengakomodasi semua pihak. Seorang pekerja sosial dituntut untuk dapat mengelola konflik kepentingan dengan mencari solusi yang memberikan keadilan dan keberpihakan yang seimbang kepada semua pihak yang terlibat. 4. Seorang pekerja sosial sedang menghadapi kasus yang melibatkan seorang klien yang melakukan tindakan melanggar hukum. Bagaimana seharusnya tindakan pekerja sosial dalam hal ini? A. Mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukan klien. B. Melaporkan klien langsung kepada pihak berwajib. C. Membantu klien menghindari tanggung jawab hukumnya. D. Mencoba memahami latar belakang perbuatan klien dan memberikan bimbingan hukum. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah D. Mencoba memahami latar belakang perbuatan klien dan memberikan bimbingan hukum. Sebagai pekerja sosial, penting untuk mencoba memahami latar belakang perbuatan klien dan memberikan bimbingan hukum yang sesuai, namun tetap menjaga prinsip netralitas dan tanggung jawab hukum. 5. Apa yang dimaksud dengan kerahasiaan dalam pekerjaan sosial? A. Tidak memberikan informasi klien kepada pihak lain tanpa izin. B. Membuat keputusan penting tanpa melibatkan klien. C. Membuka identitas klien kepada publik untuk mendapatkan dukungan. D. Memberikan informasi pribadi klien kepada pihak berwenang. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah A. Tidak memberikan informasi klien kepada pihak lain tanpa izin. Kerahasiaan merupakan prinsip penting dalam pekerjaan sosial yang menuntut pekerja sosial untuk memegang rahasia identitas klien dan informasi pribadi dengan aman, tanpa memberikannya kepada pihak lain tanpa izin. 6. Seorang pekerja sosial mendapati klien yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Bagaimana seharusnya pekerja sosial menangani kasus seperti ini? A. Mencoba meyakinkan klien agar tidak melanjutkan tindakan kekerasan tersebut. B. Tidak melakukan apa-apa karena terlibat dalam masalah pribadi klien. C. Mengabaikan tindakan kekerasan tersebut karena merasa tidak berbahaya. D. Mengarahkan klien ke pihak yang dapat memberikan bantuan kesehatan mental. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah D. Mengarahkan klien ke pihak yang dapat memberikan bantuan kesehatan mental.
Seorang pekerja sosial harus menjalankan peran sebagai fasilitator untuk membantu klien yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap diri sendiri dengan membimbing mereka menuju profesional kesehatan mental yang dapat memberikan bantuan terkait masalah ini. 7. Apa tujuan utama dari pekerjaan sosial? A. Menyelesaikan semua masalah klien. B. Membantu klien untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. C. Meringankan beban pekerjaan organisasi yang mempekerjakan pekerja sosial. D. Menjamin kesetaraan sosial dalam masyarakat. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah B. Membantu klien untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Pekerja sosial bertujuan untuk membantu klien agar dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang optimal, bukan menyelesaikan semua masalah klien atau meringankan beban pekerjaan organisasi. 8. Salah satu prinsip dasar dalam pekerjaan sosial adalah keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan dalam konteks pekerjaan sosial? A. Mengejar kepentingan individu di atas segalanya. B. Pemilihan layanan yang lebih murah untuk klien yang kurang mampu secara finansial. C. Memperlakukan semua klien tanpa membedakan ras, agama, atau status sosial. D. Memberikan prioritas pada klien-klien yang dianggap lebih pantas atau penting. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah C. Memperlakukan semua klien tanpa membedakan ras, agama, atau status sosial. Dalam pekerjaan sosial, keadilan berarti memperlakukan semua klien dengan adil dan tanpa membedakan ras, agama, atau status sosial mereka. 9. Seorang pekerja sosial sedang menghadapi situasi di mana klien menolak untuk menerima bantuan yang ditawarkan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pekerja sosial dalam hal ini? A. Memaksa klien untuk menerima bantuan. B. Menghormati keputusan klien dan tetap mengawasi kondisinya. C. Menarik diri dari memberikan bantuan kepada klien. D. Melaporkan klien kepada pihak berwenang. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah B. Menghormati keputusan klien dan tetap mengawasi kondisinya. Seorang pekerja sosial harus menghormati keputusan klien jika mereka menolak bantuan, namun tetap mengawasi kondisi klien untuk memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan mereka tetap terjaga. 10. Salah satu masalah etika yang sering dihadapi oleh pekerja sosial adalah konflik kepentingan. Apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan dalam pekerjaan sosial? A. Kekesalan pribadi antara pekerja sosial dan klien. B. Ketidaksesuaian antara tujuan organisasi dan kepentingan klien. C. Ketidakcocokan antara nilai-nilai pekerja sosial dan nilai-nilai klien. D. Perselisihan antara pekerja sosial dan organisasi tempat ia bekerja. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah B. Ketidaksesuaian antara tujuan organisasi dan kepentingan klien. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika tujuan organisasi tempat pekerja sosial bekerja tidak sesuai dengan kepentingan terbaik klien. Pekerja sosial harus mencari cara untuk mengatasi dan menyeimbangkan konflik ini. 11. Salah satu prinsip dasar dalam pekerjaan sosial adalah empati. Apa yang dimaksud dengan empati dalam konteks pekerjaan sosial? A. Merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan memberikan respons yang sesuai. B. Menyimpan jarak emosional dengan klien untuk tetap objektif. C. Menunjukkan simpati secara verbal namun tidak perlu merasakan apa yang dirasakan oleh klien. D. Mengabaikan perasaan klien untuk tetap fokus pada tujuan kerja sosial. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah A. Merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan memberikan respons yang sesuai. Empati dalam pekerjaan sosial berarti pekerja sosial harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan memberikan respons yang sesuai berdasarkan pemahamannya terhadap situasi dan perasaan klien. 12. Seorang pekerja sosial sedang menghadapi situasi di mana beberapa klien menginginkan keuntungan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pekerja sosial dalam hal ini? A. Mengikuti permintaan klien untuk menghindari konflik. B. Mencegah keuntungan pribadi klien dan tetap mengutamakan kepentingan umum. C. Mengompromikan kepentingan umum untuk memenuhi keinginan klien. D. Melaporkan klien kepada pihak berwenang karena mencoba memanfaatkan sistem. Pembahasan. Jawaban yang benar adalah B. Mencegah keuntungan pribadi klien dan tetap mengutamakan kepentingan umum. Seorang pekerja sosial harus mampu mengenali dan mencegah keuntungan pribadi klien yang bertentangan dengan kepentingan umum, serta tetap mengutamakan kepentingan umum dalam menjalankan tugasnya. Oke, baiklah teman-teman semuanya.
Sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini, kita akan melanjutkan belajar kita di dalam video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang menginginkan buku panduan yang lebih lengkap untuk semua formasi disertai dengan soal dan pembahasan yang lebih detail dapat membuka link deskripsi dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita dan salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.